Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Maryam itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih. A'udzu birrahman. Ya. Kita ya boleh berdoa a'udzu birrahman, a'udzu birrahman. Kalau kita biasanya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau doanya Maryam ini a'udzu birrahman. Singkat malah pena. A'udzu birrahman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu yang Maha Pengasih. Ya. Dan terhadapmu engkau orang yang bertakwa. Jadi Maryam ini kan dulu diharapkan jadi anak laki-laki gitu ya. Imran itu kan sudah tua, belum punya anak. Kemudian bernadar, besok aku punya anak laki-laki, pokoknya tak suruh menghormati masjid, jadi pelayan masjid. Jadi istilahnya dulu itu pelayan ya, memang melayani ya untuk semua kegiatan ibadah di masjid, Baitul Aqsa waktu itu. Nah, sekarang istilahnya marbot, jadi tidak hanya marbot ya. Marbot itu istilahnya ya baik sebenarnya, tapi kok terus statusnya jadi pesuruh, padahal pelayan ya. Pelayan itu ya orang yang melayani segala macam kebutuhan peribadatan. Nah, setelah itu perjalanannya jadi anak remaja, gadis cantik, ya, datang Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan, ya. Qolat inni a'udzu birrahman, itu doanya Maryam. Nah, sering berdoa begitu. Kemudian qola innama ana rasul, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbik, Tuhan kalian, Tuhan kamu, Maryam, li ahabal laki gulaman yakiya. Jadi aku hanya utusan dari Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, Maryam. Kamu nanti punya anak laki-laki yang suci. Nah, itu. Kemudian Maryam menjawab, wahai, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tak pernah punya suami, tak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Nah, dan aku bukan seorang penzina. Jadi memang nanti ada 4 perempuan yang menjadi idola bagi kaum yang mau masuk surga. Itu yang pertama Maryam, kedua Aisyah, ketiga Siti Khadijah, yang keempat Fatimah. Asiyah lah ya, Asiyah istri Fir'aun. Ada 4. Ini perempuan yang sangat hebat. Yang pertama, Maryam itu dituduh bagaimanapun juga tidak bisa, wong dia hidupnya hanya melayani orang yang berjamaah ke masjid itu ya. Itu bahkan dia tidak pernah makan barang kecampuran haram gitu ya. Karena secara biidznillah itu dia dikirim oleh Allah makanan. Gitu. Ya. Memang mukjizat ya, dia seorang perempuan tapi setara dengan Nabi dan punya anak Nabi namanya Isa. Kalau di Nasrani itu kan diyakini bahwa melahirkan Isa itu di Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu bisa diartikan tempat penyembelihan binatang, wong lahmi itu kan daging, Baitul itu rumah, Baitul Lahmi itu kan rumah daging. Nah, rumah daging itu bisa kandangnya atau bisa memang tempat penyembelihan. Tapi orang Eropa itu Bethlehem. Bethlehem ya, bahasa Arabnya Baitul Lahmi, rumah daging. Nah, tapi kalau di sini nanti dibaca di ayat
berikutnya itu Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Jadi di kebun kurma. Nah, itu. Jadi beda. Ya, beda. Nah, kenapa dia menjadi istimewa? Ya, karena pertama melahirkan Nabi Isa. Gitu. Kenapa Aisyah istri Fir'aun itu juga istimewa? Karena memelihara Nabi Musa. Meskipun dia di tengah kerajaan yang di situ kekafiran ya, malah dia jadi Islam di situ. Nah, itu. Kemudian Siti Khadijah juga perempuan yang pertama masuk Islam. Kalau Fatimah keistimewaannya adalah dia meneruskan kenabiannya itu ajaran-ajarannya ya, di samping Aisyah ya, tapi Aisyah malah justru tidak masuk 4 besar perempuan, tapi yang masuk Fatimah. Itu karena meskipun Muhammad itu punya kekayaan macam-macam, tapi tidak pernah istilahnya kepencut bahasa Jawa nih. Nah, padahal dia minta apa saja mestinya bisa, tapi dia tetap hidup sederhana. Ya, menjadi istri Ali itu sebagai gudangnya ilmu. Nah, Fatimah menjadi pengajar bagi kaum perempuan saat itu, karena Rasulullah kan tidak punya penerus laki-laki ya. Ya, penerusnya ya Fatimah, kemudian melahirkan Hasan Husain itu. Nah, kembali kepada ayat ini bahwa kita ini ya bagaimanapun juga perjuangan itu memang sangat berat. Ya, Imron itu sudah sepuh, ya, kemudian tidak punya anak, berdoa terus minta anak, tapi anaknya belum lahir terus meninggal. Jadi Maryam itu ya yatim. Kemudian Maryam dipelihara atau diasuh oleh Zakaria. Zakaria juga sudah sangat tua gitu ya. Kemudian dengan sabar mendidik Maryam melahirkan Isa menjadi manusia suci, orang yang menjadi nabi saat itu. Mukjizatnya sangat besar, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan mata buta gitu. Tapi kalau umat Islam kan tetap tidak boleh mengkultuskan, tetap hanya sampai diyakini sebagai nabi. Nah, kalau agama sebelah kan menjadi Tuhan, keterlaluan itu ya. Wong Tuhan kok mulai dari lahir, kemudian hidup remaja, ya itu kan ada sejarahnya. Jadi Tuhan kok ada sejarahnya. Memang Allah memberi keistimewaan kepada manusia. Contohnya Adam, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya, memang diciptakan manusia dari tanah, dibentuk seperti manusia. Lah berikutnya kita baru keturunannya. Bagaimana? Hawa kan ya dari tulang rusuk itu maksudnya ya dari diri Adam gitu ya. Kemudian Uzair, nah itu orang yang sudah mati beratus-ratus tahun bisa hidup kembali. Kemudian Askabul Kahfi, ayat sebelum Maryam ini tidur di gua juga beratus-ratus tahun. Jadi keistimewaan itu sebagai mukjizat hanya dimiliki seseorang tapi tidak bisa diulang. Nah, maka kalau dalam Nasrani itu, seorang pendeta itu harus punya mukjizat sampai kepengen jadi pendeta ya, harus melakukan tipu daya. Itu di YouTube kemarin saya baca itu orang membuat skenario bisa menghidupkan orang mati ya. Kemudian di blow up
berita dan lain sebagainya itu. Jadi pendeta terkaya di Afrika. Nah, itu dia menceritakan punya mukjizat. Gitu. Beberapa pendeta sekarang juga begitu, membuat mukjizat-mukjizat sendiri, kemudian dipromosikan, kemudian itu tidak betul ya. Jadi mukjizat itu ya hanya diberikan pada para nabi atau rasul. Nah, kalau kita diberi keistimewaan tertentu, ada orang yang diberi keistimewaan pinter, ada orang yang diberi keistimewaan kaya, ada orang yang diberi keistimewaan berkuasa, ada orang yang diberi keistimewaan pinter berbicara diplomasi, ada orang yang diberi keistimewaan pinter bisnis dan seterusnya. Tapi semuanya harus untuk beribadah kepada Allah. Ini jadi keistimewaan Nabi Isa, keistimewaan Nabi Musa, keistimewaan Nabi Khidir itu kan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Terus tidak untuk pamer-pamer gitu. Ya, Nabi Musa bisa tongkatnya membelah lautan, tongkatnya bisa jadi ular besar. Itu kan hanya digunakan sekali saja untuk menundukkan orang-orang kafir atau musyrik. Gitu. Nah, itu saja. Kita yang mungkin punya keistimewaan, tapi keistimewaan itu supaya digunakan untuk beribadah pada Allah. Kita aja yang lainnya mau ngaji, aja yang lainnya mau beriman. Gitu. Nah, dengan ngaji seperti ini kan harapannya memang tahu ayatnya, di samping pernah mendengarkan, berkali-kali mendengarkan kayak cerita kayak gitu, tapi ayatnya di mana ya? Nah, dengan ngaji sini kan ketemu kisah Maryam di sini. Itu saja, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan keistimewaan yang diberi kepada kita untuk sarana beribadah kepada Allah. Nasrul minallah wa qarib. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi barokah, memberi rahmat pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.